ya. Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini di chapter 35 I Copy Skill by Touch. Kali ini admin bacain juga tentang The Darkness of Heroes. Segera dia kembali ke perkemahan mereka dan menyadarkan punggungnya ke pohon. Dia akhirnya merasakan rasa lelah membasahi tubuhnya dan ingin segera tidur. Omega sedang beristirahat di dekatnya dan telinganya terangkat, siap bereaksi jika ada sesuatu yang mendekati mereka pada malam hari. Kan menatap ke arah langit malam, memandang bintang-bintang yang jernih dan terang. Ini adalah hari pertamanya di Pantrea. Dia sudah mengalami pengalaman mendekati kematian, menjadi sekutu, dan sekarang menikmati pemandangan indah langit malam yang jarang dia lihat di kehidupan sebelumnya. Seluruh hutan di bawah sinar bulan tampak sangat tentram dan mempesona. Mengistirahatkan matanya akan berkata pada dirinya sendiri, "Mari kita lihat apa yang ada di toko besok untukku." Di dalam hutan lebat yang dipenuhi pepohonan tinggi dan lebar, sekelompok hewan yang biasa disebut campuran antara rusa dan binatang predator sedang memakan rumput dengan damai. Namun, tanpa pengetahuan makhluk tersebut, ada dua pasang mata yang memandang ke arah mereka dari kejauhan. Salah satu adalah serigala raksasa dengan bulu hitam pekat di seluruh tubuhnya, sementara yang lain adalah seorang pria yang mengenakan kulit serigala merah tua di pinggangnya. Kedua mata mereka tampak seolah-olah berada di sini untuk membunuh semua yang ada di depan mereka. Kan dan Omega menggunakan kemampuan Hunt Perception mereka. Saat menggunakannya, pupil Kan membesar dan dia dapat melihat targetnya dengan lebih detail dan lebih besar. Dia juga bisa melihat tanda panas mangsanya dari jarak 20 meter dan bahkan merasakan makhluk mana yang ototnya benar-benar rileks. Kau belok kiri dan aku akan menarik perhatian mereka. Serang segera setelah aku muncul di depan mereka dan jatuhkan yang paling dekat dengan pohon. Mengerti? Kan memandang ke arah Omega. Omega mengangguk dan pergi tanpa menimbulkan suara yang tidak perlu yang dapat mengingatkan target mengejar. Kan membungkuk dan diam-diam berjalan menuju kawanan melalui rumput tinggi di kedua tangan dan kakinya seperti yang dia lakukan hewan berkaki empat. Dia tidak terburu-buru atau kikuk, malah tampak seperti berada di habitat aslinya, mirip dengan harimau yang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Kan dengan cepat mengaktifkan aura dominasi perangnya segera setelah dia mendekati kawanan. Tekanan gravitasi yang kuat terjadi sekitar radius 5 meter. Dan sebelum makhluk-makhluk ini dapat bereaksi, Kan menerkam ke arah makhluk terdekat sambil mengaktifkan cakar serigala alpha miliknya dan mengayunkan cakar kanannya ke sekitar tengkuk hewan yang lengah dan bahkan tidak bisa bergerak di bawah tekanan kuat dari dominasi perang. Dalam hitungan detik, darah kebiruan muncrat ke tanah begitu cakarnya menembus kulit yang terasa sekuat kulit. Serangan mendadak ini membuat anggota kawanan lainnya waspada dan mereka mencoba melarikan diri pada detik berikutnya. Kan memiliki jangkauan terbatas pada area yang bisa dicakup Dewa War Dominance Aura, sehingga beberapa dari mereka memiliki kendali penuh atas tubuh mereka dan mulai melarikan diri. Hanya untuk diserang oleh Direwolf raksasa dari sisi berlawanan. Berbeda dengan Kan, Omega sangat kejam. Dia tidak melakukan pembunuhan cepat, melainkan memasukkan giginya ke dalam leher mereka dan merobek kepala dari tubuh mereka. Darah biru muncrat seperti air mancur di rumput hijau, tetapi bantaian tidak berhenti. Bahkan maupun Omega beralih menuju sasaran terdekatnya dan menyerang dengan cara yang telah direncanakan sebelumnya. Seolah-olah mereka telah melatih koordinasi mereka sepenuhnya. Pembantaian berlanjut hingga tersisa 5 mayat tergeletak di tanah. Dari 9 makhluk tersebut, 4 berhasil melarikan diri, sedangkan 5 lainnya pergi ke surga menemui penciptanya. Wah, aku rasa kita beruntung, katakan dan meletakkan tangan kanannya pada salah satu makhluk mati itu. Menyerap. Tuan rumah telah memperoleh kemampuan berikut: Sprinter, penglihatan panorama, Walker bersembunyi. Oh, jadi ini namanya Walker. Kan mempelajari nama spesies melalui sistem. Dia membayangkan dirinya memiliki kulit keras yang sama dengan Walker, dan kulitnya berubah menjadi hijau mirip dengan makhluk ini, dengan duri-duri kecil muncul di sekitar tubuhnya. Aku terlihat seperti Killer Croc sekarang. Kan menonaktifkan kemampuannya dan mengumpulkan intinya. Sementara itu, Omega sedang mencabik-cabik daging dan isi perut tubuh lainnya dengan taring yang besar seolah-olah dia sudah lapar bertahun-tahun. Dia hanya meninggalkan inti untuk Kan dan tidak ada yang lain.
Kan sudah pulih dan sekarang dia 4 kali lebih kuat dibanding saat dia memasuki Pantrea melalui kehampaan. Badan Dewa Perangnya juga telah menyelesaikan transformasi pertamanya dan menjadi 2 kali lebih kuat dibanding sebelumnya. Dan kan juga memakan inti hewan kecil yang diburu Omega di pagi hari. Dan menurut sistem, dia sekarang berada di level 2 dan atribut statistik tubuhnya juga meningkat beberapa poin. Namun ini bukan alasan untuk bermalas-malasan dan berharap segala sesuatu akan jelas. Namun ini bukan alasan untuk bermalas-malasan dan berharap segala sesuatu akan menguntungkannya. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana dia nyaris tidak berhasil membunuh serigala kemarin dan bertahan hidup. Kalau tidak, dialah yang akan dicabik dan dimusnahkan oleh sekawanan serigala. Jadi dia tidak ingin membuang waktu. Entah bagaimana, Omega memiliki pemahaman yang tepat tentang masa mana yang mereka buru dengan kemampuan mereka dan mana yang tidak boleh mereka buru. Itu lebih seperti perasaan bawaan dari spesies direwolf miliknya. Berkat itu, Kan tidak berani menyerang berbagai jenis hewan dan predator di hutan karena kebodohannya. Jika Omega yang kini berada di level 15 tidak berani mendekati makhluk-makhluk ini, bodoh sekali jika Kan mengincar monster-monster ini. Kan menelan 2 inti ini setelah membersihkan darah biru di dalamnya. Dia sudah terbiasa dengan hal itu sekarang dan pemandangan berdarah di depannya tidak mengganggunya sama sekali. Dia menyimpan 2 lainnya kalau dia membutuhkannya nanti untuk dimakan atau digunakan untuk tujuan lain. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mencapai level 3. Kan tidak bisa memeriksa statistiknya dan melihat ke arah Omega. Ayo pergi, sudah waktunya kita berburu ular sialan itu. Kan berkata dengan penuh semangat, matanya tampak seperti ingin membalas dendam terhadap seseorang. Omega yang sudah kenyang dengan daging dan jeroan mengangguk dan membungkuk di depan Kan duduk terlentang dan mereka menuju ke utara di mana terdapat lembah yang luas yang penuh dengan batu-batu besar dan aliran air. Setelah sampai di tengah jalan, mereka berdua berhenti dan melihat ke arah sarang besar yang terbuat dari batang pohon dan daun. Di dalam sarang yang ukurannya sama dengan lapangan tenis ini, sesosok makhluk raksasa mirip ular putih sedang tidur nyenyak dan berjemur di bawah sinar matahari. Di sela-sela tubuhnya yang terluka terdapat 3 butir telur raksasa dengan cangkang berwarna emas. Di pagi hari, ketika Kan dan Omega mulai berburu, mereka membuat kesalahan pemula dengan tidak mengukur kekuatan target, karena dia tidak bisa merasakan aura kuat dari makhluk itu. Tidak ada strategi juga, yang mereka lakukan hanyalah melanggang masuk dan menyerang sasarannya, tapi tidak seperti Wilker yang mereka buru tadi. Makhluk ini adalah predator sejati. Bahkan sebelum Kan dan Omega muncul dalam radius 5 meter, ia malah merasakan dan menyerang mereka. Yang lebih parah lagi, ia mengeluarkan cairan asam berwarna kehijauan dari mulutnya yang melelehkan sebatang pohon segera setelah tertabrak. Kan dan Omega tidak punya pilihan lain selain melarikan diri seperti ayam yang melarikan diri dari tukang daging. Makhluk ini memiliki tanduk kecil yang menonjol dari tengkorak hingga tengkuknya. Taring dan gigi ular bermata biru dan lidah hitam. Tubuhnya memiliki sisik yang sangat putih yang di beberapa daerah terlihat seperti gergaji. Kali ini, Kan punya strategi yang tepat. Bukannya membunuh makhluk ini adalah suatu keharusan, tetapi dia menginginkan kemampuan racun asam yang sangat mematikan, karena dia dapat menggunakannya untuk membunuh musuh-musuhnya dan bahkan melelehkan beberapa benda seperti lempengan batu atau bahkan batu besar jika dia perlu. Kan menginginkan keterampilan seperti ini karena menurutnya tidak akan banyak makhluk seperti ini di hutan. Ini juga bukan hanya sekedar orang sembarangan. Makhluk mirip ular ini tampak seperti bos dari area ini mengingat luasnya tempat terbuka dan tidak ada satupun hewan atau monster lain yang muncul dalam radius 2 km dari area ini. Bahkan Omega pun tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Alasan mengapa dia tidak merasakan ancaman apapun untuk pertama kalinya adalah karena makhluk ini entah bagaimana bisa menutupi kehadirannya dan hanya tampak besar. Tapi setelah melihat telur raksasa itu, Kan mengerti bahwa ini adalah betina yang melindungi telurnya, dan itulah mengapa tidak memancarkan aura atau niat membunuh yang terlihat. Tampaknya tidak ada tanda-tanda makhluk lain seperti ini, jadi dia punya kelebihan dalam hal jumlah dan cara untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Kan dan Omega melihat ke arah batu besar setinggi 5 meter yang ukurannya sama dengan rumah dan berjalan ke arahnya. Untungnya batu besar ini terletak di lereng tepat ke arah sarang. Jika mereka memutuskan untuk mendorongnya dari tepi, pasti akan menggelinding ke bawah dan mengenai sarangnya.
Baik Khan maupun Omega mendorong batu tersebut dengan seluruh kekuatannya setelah mengaktifkan beberapa kemampuan kasar mereka dan akhirnya mendorong dan mencabut batu tersebut. Mereka memastikan untuk tidak menimbulkan suara dengkuran keras yang dapat membangunkan makhluk itu lagi. Setelah mereka selesai, keduanya beristirahat sejenak sementara Khan merencanakan langkah selanjutnya. Jika ini adalah bumi, Khan saat ini dan kekuatan fisiknya akan membuatnya sekuat Colossus dari X-Men yang memiliki tubuh baja utuh. Jadi memindahkan batu